Sebuah pengakuan berikut kesaksian mengejutkan muncul dari seorang anggota pasukan operasi khusus militer Ukraina, Vitaly Rostetsky. Rostetsky mengungkap kejahatan yang dilakukan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam perang melawan militer Rusia. Rostetsky memberikan testimoni di dalam tahanan militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kamis 7 Juli 2022. Ia memberikan kesaksian bagaimana satuannya diberikan misi untuk melakukan teror di kota Kherson, Oblast Provinsi Kherson. Yang pertama, Rostetsky menyebut bahwa misi yang diberikan kepadanya dan rekan-rekannya dalam unit operasi khusus militer Ukraina turun langsung dari Zelensky. Tak hanya memberi tugas, pemerintah Ukraina di bawah komando Zelensky juga mengawasi secara langsung misi yang dijalankan oleh Rostetsky dan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina. Kemudian Rostetsky juga mengklaim pernah memberikan pertanyaan kepada rekannya yang disebutnya sebagai kurator. Pertanyaan yang dikemukakan Rostetsky adalah soal perintah langsung Zelensky untuk membantai warga sipil Ukraina, yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Akan tetapi Rostetsky mengaku jika hingga hari ini ia tidak mendapat jawaban jelas terkait perintah pembunuhan massal warga sipil dari Zelensky. Saya sudah bertanya kepadanya bagaimana rasanya menerima perintah Zelensky untuk membunuh warga sipil, tetapi saya belum menerima jawaban yang jelas, kata Rostetsky. Sedih, 102 warga sipil Ukraina tercatat tewas, bahkan lebih. Pihak hak asasi manusia, PBB mencatat bahwa setidaknya ada 102 warga sipil di Ukraina tewas dan 304 lainnya terluka sejak Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina pada Kamis 24 Februari. Meski begitu, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michael Bachelet mengatakan angka ini hanya perkiraan saja. Angka korban sebenarnya ia perkirakan jauh lebih banyak. Sebagian besar warga sipil ini tewas oleh senjata meledak dengan daerah dampak yang luas termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem roket multi peluncuran dan serangan udara. Angka sebenarnya saya khawatir jauh lebih tinggi, ujar Michael dikutip dari Reuters Senin 28 Februari. Diketahui sekitar 422.000 orang Ukraina telah meninggalkan negara mereka, sementara penduduk yang masih mengungsi di dalam negeri masih lebih banyak. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak Uni Eropa untuk mengizinkan Ukraina agar mendapatkan keanggotaan di bawah prosedur khusus segera mungkin. Ini dilakukannya agar mendapatkan bantuan dari invasi Rusia. Tujuan kami adalah untuk bersama semua orang Eropa dan yang paling penting menjadi setara. Saya yakin itu adil. Saya yakin kami pantas mendapatkannya, tutur Zelensky. Perang Rusia-Ukraina sepertinya tak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali belum berpikir untuk memberi perintah penarikan mundur pasukan dari Ukraina. Putin memberikan pernyataan di tengah sejumlah ancaman yang muncul dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang tengah mengadakan konferensi tingkat tinggi di Madrid, Spanyol. Orang nomor satu negeri beruang merah itu tentu tahu pergerakan militer Amerika Serikat yang memperkuat pasukannya di Eropa. Presiden AS Joe Biden dan Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg sedang memproklamirkan Rusia sebagai ancaman nyata terhadap benua biru. Meski demikian, Putin sama sekali tak menunjukkan kekhawatirannya. Dengan tenang, mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini memastikan Rusia akan terus menjalankan misi hingga wilayah Donbas bisa dibebaskan. Selama 5 bulan operasi militer khusus Rusia digelar, Putin memberi apresiasi kepada pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Dalam pandangannya, seluruh unit militer Rusia yang dikerahkan mampu menjalankan misi sesuai rencana. Pekerjaan berjalan dengan tenang dan berirama. Pasukan Rusia bergerak maju dan mencapai titik akhir yang ditugaskan. Sebagai kewajiban pada tahap tertentu dari pekerjaan ini, ujar Putin. Semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Putin meminta agar tidak terlalu banyak memberikan banyak pertanyaan soal batas waktu operasi militer Rusia di Ukraina. Putin tak mau membebani pasukannya yang sudah bertaruh nyawa di medan pertempuran dengan tuntutan batas waktu. Putin sadar betul bahwa mengirim pasukan pelagan Ukraina memiliki harga mahal yang harus dibayar. Walaupun berpotensi besar memakan banyak korban, Putin telah mendahulukan keselamatan nyawa prajurit serta warga sipil Donbas di Luhansk. Tidak perlu membicarakan tenggat waktu, saya tidak pernah membicarakannya. Karena ini adalah kehidupan dan ini adalah hal yang nyata. Tidak benar untuk memerasnya dalam tenggat waktu apapun, ucap Putin melanjutkan. Ini terkait dengan intensitas operasi tempur yang secara langsung terkait dengan potensi korban. Dan kami harus berpikir tentang melindungi nyawa orang-orang kami di atas segalanya, katanya. Tawa puas Putin usai pasukan Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Kabar kemenangan pasukan militer Rusia di front timur Ukraina telah sampai ke telinga Presiden Vladimir Putin. Orang nomor satu negeri beruang merah dengan bangga memuji para prajuritnya usai merebut kendali penuh Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mampu menguasai Luhansk setelah mengepung wilayah timur Ukraina selama 2 minggu. Keberhasilan unit militer Rusia memukul pasukan Ukraina di Luhansk dikabarkan langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Tak cuma Shoigu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan kekalahannya di front timur.
Keunggulan jumlah personel dan alat utama sistem persenjataan alutsista militer Rusia memaksa komando tertinggi militer Ukraina menarik mundur seluruh pasukannya dari Luhansk. Konfrontasi bersenjata antara militer Rusia dan Ukraina di Luhansk menyebabkan 5.469 tentara Ukraina mengalami luka berat. Sementara 2.218 tentara Ukraina tewas selama pertempuran. Mendengar kabar ini, Putin tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Khusus untuk pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk, Putin tak henti memberikan pujian atas keberanian dan pengorbanan para pemberontak pro-Rusia dalam perang di Luhansk. Di sisi lain, Putin juga tak lupa memberikan ucapan terima kasihnya kepada para prajurit militer Rusia. Di depan sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Putin memberikan perintah langsung untuk memberi gelar kehormatan kepada seluruh prajurit di medan perang Ukraina. Berdasarkan laporan harian Anda sendiri, saya tahu bahwa tentara Rusia memiliki banyak prajurit, pemberani, dan profesional, dan semuanya harus didekorasi dengan penghargaan negara yang sesuai, ucap Putin. Perang Ukraina, apa rencana Putin selanjutnya setelah Luhansk jatuh ke tangan Rusia? Hal ini terjadi setelah pasukan Ukraina memutuskan mundur guna menghindari pertempuran sengit dan berkepanjangan menurut gubernur kawasan tersebut. Pernyataan itu klop dengan apa yang digambarkan Rusia saat merebut Lysychansk, berbagai tayangan video yang diunggah ke media sosial pada Minggu 3 Juli. Memperlihatkan para petempur Chechen berjoget di tengah kota tanpa perlawanan. Perayaan tersebut dapat dipahami sebab dengan jatuhnya Lysychansk, Rusia praktis tetap telah menduduki seluruh kawasan Luhansk, tujuan strategis Presiden Vladimir Putin dalam invasi ke Ukraina. Bagi mereka, hal paling krusial adalah menghindari kehancuran sebagaimana terjadi di Mariupol. Meski mereka mampu memperlambat laju militer Rusia selama berpekan-pekan di Mariupol, rangkaian pertempuran itu telah menewaskan serta membuat ribuan serdadu paling cakap dalam militer Ukraina ditawan Rusia. Ukraina ingin menghindari itu terjadi lagi. Dalam pidatonya, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan, hal tersebut secara eksplisit, kami akan membangun kembali tembok-tembok, kami akan merebut kembali wilayah, namun di atas segalanya, manusia harus diselamatkan. Serhiy Haidai, gubernur kawasan Luhansk, mengatakan hal serupa kepada saya. Pasukan kami telah mundur ke posisi yang lebih terlindungi. Kami menjaga pertahanan Luhansk selama 5 bulan. Selagi menjadi pertahanan kami membangun benteng baru di kawasan. Donetsk, sekarang semua pasukan ke sana.